Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Mari menikmati setiap hari dengan pertolongan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Mari saudaraku, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Engkau yang senantiasa mengasihi kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sungguh penyembahan kami, karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat. Membuka hati kami Tuhan. Kami menyembah Engkau, dan saat kami menyembah Engkau, bagikan Engkau akan memberikan kami baru dalam nama Yesus. Bersyukur. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, inilah hidup kami Tuhan. Sekalipun banyak tantangan untuk kami melayani, di bawah hidup kami. Haleluya. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Segenap jiwa kami. Cobaan, mau tetap setia dalam melayani Engkau. Inilah hidup,
Yesus Tuhan. Ya Rabbi Syarabataka. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Kau mengingatkan kami mengasihi-Mu, melayani-Mu lebih dengan sungguh-sungguh lagi Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengangkat tinggi Tuhan panji-panji kemenangan. Percaya Engkau yang sudah menganugerahkan kemenangan-kemenangan dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau memiliki hati yang tulus, kami mau memiliki hati yang murni di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur. Hamba-Mu ini hanya alat, jadilah padaku sesuai dengan kehendak dalam nama Yesus. Ucap syukur. Haleluya. Saudaraku, pagi hari ini ketika penyembah saya ingat ketika Maria, ibu Yesus, dipanggil menjadi alatnya Tuhan. Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Kemudian engkau akan melahirkan seorang anak yang dikandung dari Roh Kudus. Damai dengan nama Yesus. Saudara, apa yang dikatakan oleh aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Sesungguhnya ketika Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut apa yang menjadi kehendak. Itu berbicara soal totalitas dia untuk taat. Itu berbicara soal totalitas dia untuk menerima konsekuensi dari pelayanan yang dia akan berikan kepada Tuhan. Dia akan ditolak karena orang yang mengandung tanpa suami itu akan ditolak, saudara. Tapi ketika dia percaya itu dari Tuhan, dia mengamenkan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, diberkatilah setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita kehilangan sesuatu untuk melayani Tuhan, kita tetap harus percaya dan bersyukur. Saudara, pagi hari ini saya rindu untuk membagikan tentang firman Tuhan dengan topik ketulusan dan kemurnian hati di dalam melayani Tuhan. Baru saja kemarin, saudara, ketika kami di dalam pelayanan, saya harus menyampaikan firman Tuhan, dan di sana kami rapat dengan hamba-hamba Tuhan. Kami pergi ke satu kota, 2 jam perjalanan dari tempat kami. 2 jam perjalanan dari tempat kami itu tidak mudah, saudara, karena jauh ya. Tapi dengan sukacita kami berangkat. Sampai di sana kami mengadakan pertemuan, melakukan rencana-rencana program yang ke depan. Luar biasa, bawakan firman Tuhan dan respon dari kekasih-kekasih Tuhan yang ada di sana, hamba-hamba Tuhan yang ada di sana luar biasa merespon kami dalam persiapan program-program untuk bergerak bersama dengan siap melakukan perkara-perkara besar dengan Tuhan. Saudara, Tuhan ingatkan pada waktu kami dalam persiapan rapat program-program tersebut, Tuhan ingatkan bahwa kita harus siap sedia menanti-nantikan Tuhan. Kita harus peka dengan kehendak Tuhan. Singkat cerita, kami berdoa di sana, bahkan kami doa perangan untuk roh-roh jahat yang ada di udara yang tidak senang dengan adanya hamba-hamba Tuhan yang mau. Singkat cerita, pertemuan berakhir dengan luar biasa. Kesepakatan terjadi dengan luar biasa. Kami percaya pertemuan Tuhan untuk kami melayani Tuhan dengan program. Kami pulang dengan sukacita. Dan apa yang terjadi, saudara? Di perjalanan, sesuatu yang gak enak terjadi. Nah, karena suami saya yang bawa kendaraan, dia kurang paham dengan situasi dan kondisi jalan yang ada di sana. Tiba-tiba ketika perjalanan pulang kami menabrak sesuatu. Boom! Wah, saya kaget. Wah, saya tahu nih lokasi ini karena saya biasa di daerah sana.
dia menabrak sesuatu di pertigaan. Karena nggak ada polisi lain, di pertigaan itu ada suatu benda bekas besi atau lampu merah yang lama, itu kena sambar. Wah, mobil kami ambruk. Bunyi keras sekali, langsung mobil berasap. Ternyata begitu kami buka kap, dan dengan pertolongan teman-teman pelayanan yang ada di belakang, kami mengikuti dari mobil yang di belakang, mereka angkat itu kendaraan. Kami lihat, wah, radiatornya pecah. Seketika kita kaget, kita baru aja di dalam perjalanan pulang dari rencana-rencana untuk melayani Tuhan, tiba-tiba ada masalah seperti ini. Secara manusia, ya kaget. Cuman ya kita sudah di dalam Tuhan ya. Ketika kita menghadapi masalah itu, ya udah kita tenang aja, kita hadapi, ada ungkapan syukur bahwa kita semua selamat. Kendaraan itu ada saya dan putri saya 12 tahun dan suami saya cukup panik karena dia yang menabrakan, jadi tentunya ada rasa bersalah. Jadi sudahlah, saya tidak mau menyalahkan karena itu situasi yang kita semua tidak harap. Dan satu hal, saudara, kita baru pulang pelayanan, punya rencana yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang kita rindu untuk Tuhan, memberkati pelayanan. Tiba-tiba menghadapi masalah ini, saya pikir, ini iblis tidak senang, ini serangan dari kuasa kegelapan yang tidak mau umat. Dia tidak mau kalau hamba-hamba Tuhan ingin melayani di daerahnya. Tapi ini satu kelalaian juga karena tidak memperhatikan jalan yang ada di depan. Dan ini merupakan satu ujian bagi kita. Kemarin waktu saya sharing firman Tuhan dari Kisah Rasul 16, tidak selalu segala sesuatu itu tiba-tiba berjalan mulus. Mereka ingin ke Bitinia, tapi Roh Yesus menghalangi mereka ke Bitinia. Roh Yesus menginginkan mereka pergi ke Makedonia. Nah, saudara yang diberkati, kita harus peka dengan cara-caranya Tuhan. Ada hal-hal di mana Tuhan menghendaki kita seperti ini. Kita harus memiliki hati yang terbuka, supaya seperti di dalam kitab Filipi berkata, apa yang terjadi bagiku mengakibatkan kemajuan Injil. Demikian Paulus ketika dia ada di Filipi. Karena waktu mereka ingin ke Bitinia, Roh Yesus menghalangi, dan Tuhan menyuruh mereka, memerintahkan pergi ke Filipi, ke Makedonia. Yang kota pertama yang mereka temui adalah Filipi. Nah, di Filipi itu Paulus harus menghadapi penjara, dan ketika dia menghadapi penjara, dia berkatakan, kamu jangan sedih, jangan kecewa, karena apa yang terjadi bagiku, penjara ini justru akan mengakibatkan kemajuan bagi Injil. Saudaraku, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kalaupun nantinya di situ kita memikul salib, di situ kita kemudian memikul beban, kemudian akhirnya akan mengakibatkan kemajuan Injil. Saudara, marilah kita dengan lapang dada untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Melayani Tuhan bukan berarti tanpa tantangan. Melayani Tuhan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Tuhan mau bentuk kita untuk memiliki ketulusan hati di dalam melayani. Sesudah engkau dengan begitu giatnya bekerja untuk melayani Tuhan, dan engkau tidak mendapatkan sesuatu yang nyaman, apakah engkau tetap tulus? Apakah engkau tetap murni di dalam melayani? Tujuan kita adalah jiwa-jiwa, saudara. Tujuan kita adalah untuk memberi diri. Kalau orang memberi diri, saudara, ada bagian dari dirinya yang harus dikorbankan. Ini yang saya belajar tadi malam. Ketika saya menghadapi tabrakan sendiri itu ya, saudara, rasanya pengen komplain, Tuhan bagaimana ini? Beberapa kegiatan saya bakal terhalang. Tapi Tuhan ingatkan begini, itulah ujian. Dari firman yang kita ucapkan, ketika segala sesuatu ada penghalang di dalam kita melayani, bukan berarti itu akhir dari segalanya. Lalu kita kemudian menjadi komplain, kita menjadi merasa lemah. Saudara, di saat kadang-kala orang begitu dengan giatnya ingin melayani, ada aja halangan. Dan Paulus dan Silas dan teman-temannya, Tabit Lukas dan rasul-rasul yang lain, ketika mereka di Kisah Rasul 16, mereka dengan sukacita ingin melayani Tuhan. Apa yang mereka cita-citakan, tiba-tiba ada halangan. Kemudian Tuhan mengarahkan kepada satu kehendak Tuhan. Disinilah kamu harus mengerjakan sesuatu. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Jangan marah ketika terjadi interupsi di dalam kehidupan pelayanan kita. Jangan marah ketika terjadi satu halangan di tengah-tengah pelayanan kita. Karena iblis memang tidak senang hamba-hamba Tuhan itu berkembang. Iblis tidak senang hamba-hamba Tuhan itu memberi dirinya untuk lebih lagi. Ada aja kendala-kendala yang dia mau lakukan. Nah, kita harus peka. Ini saatnya ketika halangan-halangan itu terjadi. Kita duduk di kaki Tuhan, berdiam diri, kemudian apa yang kita harus lakukan? Seperti Paulus dan Silas, menanti-nanti. Toh pertolongan Tuhan juga akan tepat pada waktunya. Amin. Saudara, yang dicari Tuhan adalah kemurnian hati. Waktu kendaraan saya menabrak pertigaan tersebut, ya, ada besi di pertigaan tersebut, saya berkata dalam hati, inilah definisi harta itu cuma titipan. Inilah definisi harta itu cuma titipan. Rasanya kok, aduh sayang sekali kendaraan saya bisa rusak. Sayang sekali apa yang saya punya untuk kesana kemari itu bisa rusak. Mobil saya bisa rusak. Inilah definisi harta hanya titipan. Saudara, kalau cuma titipan, Tuhan bilang, saya cuma kasih kamu itu sebagai fasilitas. Tapi biarlah hatimu melekat kepadaku. Saudara, di dalam dunia ini ada banyak hal. Harta itu cuma titipan. Harta itu cuma sesuatu yang kemudian sifatnya hanya sementara. Kita dipercayakan untuk memilikinya, tapi itu bukan punya kita, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa merasa ini milik saya, dan kemudian ketika sesuatu terjadi rasanya kita akan merasa begitu banyak kehilangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita jangan sampai kita lebih mencintai benda harta kita dibandingkan apa yang seharusnya menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Pada waktu pertama kali kita mendapatkan kendaraan itu, saudara, bukankah kita berkomitmen untuk memberikan itu untuk Tuhan? Itu yang saya lakukan ketika saya memiliki kendaraan pertama. Saya bilang, saya mau untuk melayani Tuhan. Nah, ketika di dalam pelayanan, Tuhan izinkan, ya, dari kesalahan kami juga yang tidak terlalu memperhatikan jalan, Tuhan izinkan itu terjadi. Definisi harta adalah titipan itu betul-betul nyata. Jangan sayang akan hartamu melebihi dari rencana Tuhan. Kadang kita kan begitu, saudara. Kita lebih sayang dengan titipannya Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Ini kan titipan. Rumah itu titipan. Rumah yang besar, rumah kamu memiliki beberapa rumah dalam hidupmu, itu titipan Tuhan. Suatu saat nanti Tuhan bilang, pakai itu untuk pelayanan. Dan kita harus berikan, saudara. Ini kemurnian kita diuji selalu oleh Tuhan. Dan saudara, kalau kita masih dipercayakan buat ujian, kita harus bersyukur. Karena hanya anak-anak yang akan naik kelas itu yang diberikan ujian. Amen. Anak saya kelas 6 SD, bentar lagi mau ujian akhir tanggal 8 Mei, dia diizinkan untuk ujian. Nah, saudaraku, bagaimana kalau anak kita tidak diizinkan ujian? Tapi mungkin dia tidak masuk kriteria untuk lulus. Tapi kalau kita diberikan ujian, berarti kita adalah orang-orang yang masuk kriteria untuk lulus. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, ketulusan dan kemurnian hati di dalam melayani Tuhan. Dari Yeremia 6 hingga Yeremia 10. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 6, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Saudara, kalau kita baca dari kitab Yeremia 6 hingga Yeremia 10, betapa banyaknya teguran Tuhan, nubuatan-nubuatan yang keras, yang pedas, sampai saya bingung saya harus tema apa dari Yeremia 6 dan 10. Lalu Tuhan menaruhkan perkataan ini bahwa di sini ada begitu banyak teguran yang ditujukan kepada nabi dan imam. Herannya, ada nabi, ada imam, tapi nggak murni hatinya. Mengapa? Karena mereka mengucapkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ada satu buku yang berjudul Das Setur,
Dikatakan dikatakan di buku Thus Saith the Lord itu ada begitu banyak hamba Tuhan yang begitu gampang berkata, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Begitu gampang menyampaikan firman kepada umatnya, tapi sesungguhnya karena mereka melayani tanpa kemurnian hati, apa yang terjadi saudara? Firman yang disampaikan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi untuk kepentingan mereka sendiri. Ada berapa banyak di antara hamba-hamba Tuhan yang kemudian mengubah motivasi pelayanannya dari yang awalnya tulus, kemudian pada akhirnya mencari keuntungan. Dengan alasan apa? Untuk membeli alat musik. Dengan alasan apa? Supaya gereja ini memiliki perlengkapan yang baik. Jadi pengejaran-pengejaran yang kemudian menjadi keuntungan di dalam melayani Tuhan. Bahkan ada oknum, saya katakan oknum karena saya cuma dengar dari kata orang. Saya minta maaf kalau salah, tapi ada orang yang berkata seperti ini, yuk kita bikin bisnis gereja. Bikin bisnis gereja itu untuknya besar loh. Karena kalau kita bikin bisnis gereja, kita dapat persembahan dan lain sebagainya. Saudaraku, hari-hari ini Tuhan mau mencari orang-orang yang punya hati untuk jiwa-jiwa. Bukan orang-orang yang mencari keuntungan dari melayani Tuhan. Yeremia melihat fenomena itu di dalam pelayanannya di tengah-tengah bangsa Yehuda. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, dari nabi yang kecil sampai nabi yang besar, dari imam yang kecil sampai imam yang besar, imam yang dikenal, mereka kemudian melayani bukan lagi untuk mencari damai sejahtera bagi umatnya atau mencari firman Tuhan untuk disampaikan, tapi untuk mencari untung. Saudara, kalau kita sebagai hamba Tuhan untuk mencari untung, Tuhan tidak berkenan. Tuhan mencari hamba Tuhan itu yang tulus, yang murni, yang memberikan penghiburan damai sejahtera bagi umat. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Hamba Tuhan, perkataan mereka adalah aset. Kalau hamba Tuhan yang peka dan sadar dan mau terus diubahkan, bertobat, mereka akan nyadar. Tapi kalau nggak nyadar, tidak akan merasa malu dan tidak kenal noda. Sebab itu mereka akan kembali antara orang-orang yang lemah, mereka tersandung jatuh pada waktu mereka. Hari-hari ini jemaat membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang betul-betul memberikan jiwa Anda. Mari saudaraku, kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan. Dengarlah hai bumi, sungguh atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataanku dan menolak pengajaran. Saudara, yang pertama, Tuhan mencari hamba Tuhan yang murni hatinya, yang tidak mengejar. Yang kedua, hamba Tuhan yang memperhatikan pengajaran firman, supaya mereka juga bisa mengajari jemaat Tuhan. Hari ini saya berdoa apa yang kami kerjakan kepada jemaat Tuhan, membuat jemaat Tuhan bisa berkumpul. Yang ketiga, saudara, Tuhan menentang ibadah yang diadakan pada setiap orang yang hanya sekedar ibadah, imam-imam yang hanya sekedar buat raya tanpa ada kesetiaan yang sungguh-sungguh. Ayat 24 berkata di pasal 1, tapi mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan dan kedegilan hatinya, dan mereka membiarkan belakangnya dan bukan-bukannya. Tuhan melawan ibadah yang dilakukan. Ibadah ya ibadah, tapi di dalamnya tidak ada produk-produk kemurnian hati dan kesetiaan. Dan Tuhan menginginkan doa untuk jemaat Tuhan yang dekat ini, agar hari ini mari, yuk, jangan sekedar beribadah, tapi harus ada kesetiaan. Saudara, saya menginvestasikan waktu. Jangan berpikir bahwa di YouTube ini saya mendapat. Tidak sama sekali, saudara. Tidak semudah yang saudara-saudara pikirkan. Tidak semudah yang saudara pikirkan bahwa seorang YouTuber yang membuat konten rohani itu pasti akan mendapatkan keuntungan. Tidak seperti itu. Ada syarat-syarat yang begitu ketat dan kami tidak mudah untuk mencari keuntungan lewat channel YouTube. Dan channel YouTube itu tahu yang ada di kerinduan hati saya. Setiap hari kalau saya mau bangun pagi, menginvestasikan waktu saya, perhatian saya untuk belajar firman Tuhan adalah supaya saya ketemu dengan jiwa-jiwa yang ada di luar sana, yang mungkin saudara-saudara itu tidak kenal saya. Saya juga tidak bisa melihat mereka. Saya juga tidak bisa menghibur mereka dengan tangan saya. Tapi lewat perkataan firman Tuhan ini, saya berdoa, mungkin engkau meluangkan waktu
hanya sekitar dari 40 sampai 50 menit, hanya dengar 5 menit. Tapi kalau itu menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang saya rindukan. Jadi kesetiaan untuk ibadah. Tuhan mencari orang yang konsisten. Tuhan yang mencari orang yang konsisten mau belajar. Makanya saudara, kami mengajak, yuk apa sama hanya 1 jam kita belajar, maka kita akan membangun kesetiaan. Tuhan mencari hamba Tuhan yang setia beribadah, bukan sekedar beribadah. Yang keempat saudara, Tuhan di dalam pasal 13 dari pasal 8 ayat 11. Aku mau memuatkan demikianlah firman Tuhan. Oh, nggak ada buah anggur, nggak ada buah di buah arah, nggak ada buah arah. Kita dalam sebab itu akan mendatangkan bagi mereka orang-orang. Saudara ingat firman Tuhan kita Injil bahwa Tuhan mengutuk ada. Saudara yang berkati, Tuhan mencari buah. Jangan sekedar bertumbuh. Bertumbuh itu baik, tapi pertumbuhan tanpa buah itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita kan selalu bilang, aku mau bertumbuh dalam Tuhan, aku mau bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan mencari buah. Amin. Saya akan simpulkan dengan ini. Tuhan mau ada hamba-hamba terus murni hatinya dalam melayani itu. Sekalipun ada banyak pengorbanan, sekalipun ketika engkau melayani ada banyak tantangan, ada banyak bahkan engkau harus kehilangan hartamu, engkau harus kendaraanmu kena tabrak karena engkau begitu setia untuk mencari Tuhan, melayani sampai di pedalaman, tapi kemudian engkau mengalami kerusakan di kendaraan. Enggak apa-apa, saudara. Dari situ kita belajar kita harus melayani dengan tulus, ikhlas, murni di hadapan Tuhan, mencari damai kok, saudara. Bukan mencari untung, gak dapat uang, saudara, tapi mendapatkan kesukaan karena jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi kita simpulkan, yang pertama, hamba Tuhan cari damai sejati, bukan mencari untung, mencari jemaat Tuhan yang kemudian mereka boleh dipulihkan hidup, mereka boleh mengalami damai sejahtera itu dari Tuhan, bukan untuk mencari uang jemaat, saudara. Yang kedua, hamba Tuhan yang memperhatikan ajaran Tuhan, karena di dalam Hosea 4 ayat 4 berkata, janganlah ada orang yang menegur, sebab terhadap orang pengaduan kau itu engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh sama-sama dengan engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan itu. Maka dirasakan aku tidak mengalahkan Allah yang menolak alat itu, maka aku menolak itu, dan karena engkau melupakan ajaran Allah, saudara, hamba Tuhan itu harus memperhatikan ajaran. Sebelum dia mengajari orang lain, dia diajar terhadap Allah itu hai imam. Umat binasa karena tidak mengenal, karena imam yang menolak pengenalan akan Allah itu. Imam ketika dia menolak pengajaran, dia tidak bisa mengajari jemaat Tuhan yang lain, jemaat Tuhan binasa. Maka jangan melupakan ajaran. Hamba Tuhan yang berkualitas akan menghasilkan yang benar. Sekali lagi, hamba Tuhan yang berkualitas akan menghasilkan umat Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang berkualitas akan menghasilkan umat Tuhan yang ditambahkan bilangnya yang percaya dan hanya memperhatikan pengajaran. Kalau hamba Tuhan tidak pengajaran, bagaimana dia bisa mengajari? Saudaraku, ada ribuan orang yang di luar sana yang menanti-nantikan bagaimana diajari, bertumbuh dengan suatu pengajaran yang murni. Tidak ada embel-embel. Amin. Hamba Tuhan yang memperhatikan ajaran Tuhan, dia belajar dan mengajar sesuatu yang murni seperti air susu yang hanya jemaat juga akan bertumbuh dengan benar. Bukan sekedar bertumbuh, tapi bertumbuh. Yang ketiga, hamba Tuhan yang beribadah dengan kesetiaan. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Yang keempat, hamba Tuhan yang peduli untuk menghasilkan buah. Saudara, bukan sekedar bertumbuh. Bertumbuh belum tentu berbuah. Tapi kalau berbuah, sudah pasti dia bertumbuh. Buah itu bisa dinikmati banyak orang. Amin. Buah kesabaran, buah sukacita. Amin. Buah itu bisa dinikmati orang. Hamba Tuhan yang berkualitas akan membuat umat Tuhan yang berkemenangan. Amin. Yang berikutnya di dalam Yeremia 8 hingga Yeremia 10 ada ratapan atas Yehuda dan Yerusalem, ada ancaman Tuhan dan pembuangan, dan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Sikap bermegah di dalam Tuhan itu yang Tuhan cari. Tuhan tidak mau orang-orang yang bijaksana karena bermegah karena kebijaksanaan, karena dia pintar. Orang kuat bermegah karena kuat,
orang kaya bermegah karena kaya. Tapi siapa yang mau bermegah? Yuk kita bermegah karena paham dan mengenal Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang disamakan seperti Tuhan. Amin. Tuhan besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Di Mesir, di Ethiopia, di Asyur, mereka membuat penyembahan berhala. Dan mereka bermegah karena kepintarannya, karena kebijaksanaannya. Mereka berpegang pada kuda-kuda yang ada di Mesir, tapi orang benar akan hidup. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Siapakah yang tidak takut kepadamu? Ya Raja bagi bangsa-bangsa, sungguh pada mula seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti engkau. Karena mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala. Itu sebabnya ketika mereka merasa bijaksana, mereka nggak boleh. Ya karena mereka pikir itu dari kekuatan kita sendiri. Tapi kita beda, kita mengandalkan Tuhan. Kita merasa bahwa semua hikmat kebijaksanaan itu dari Tuhan. Berala itu semuanya bodoh dan dungu. Dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belakang. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai berai. Terdengarlah suatu berita bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi seperti tempat persembunyian serigala-serigala. Ayat 23 luar biasa. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan. Ajarlah aku ya Tuhan, tapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasa. Sikap bermegah di dalam yang pertama, janganlah orang benar. Yang kedua, janganlah orang yang benar, orang yang kuat dan bermegah, yang hebat itu kekuatan, saudara. Orang yang kaya dia bermegah. Jadi kepintaran, kekuatan fisik, kekayaan itu bukan alasan. Pada waktu kemarin mobil saya menabrak sendiri sesuatu yang ada di depan jalan itu, saudara. Definisi titipan Tuhan itu adalah seperti ini. Definisi itu harta adalah titipan. Amin. Harta adalah titipan. Sewaktu-waktu itu diambil daripada bagaimana respon. Sewaktu-waktu engkau kehilangan sesuatu, engkau investasikan belajar hal, engkau akan merasa sakit. Saudara, jangan orang kaya bermegah. Jangan orang kuat bermegah. Saya beberapa kali dan saya pernah saksikan waktu lalu kita ditipu uang dengan cukup banyak. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami? Kami melepaskan pengampunan. Ini seorang ibu janda yang punya anak gadis. Kalau kita mau penjarakan mereka, bisa saudara. Tapi belas kasihan bekerja jauh lebih kuat daripada penghakim. Kami katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, mungkin di sisi lain kita pengen, ya udah dipenjarakan supaya dia kapok ya saudara. Itu kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami. Tapi Tuhan gak izinkan itu terjadi ketika kami memiliki hati yang cukup luas untuk mengampuni dia. Kami lakukan itu. Even siapa sih yang gak butuh saudara. Tapi ketika itu yang Tuhan taruhkan dalam Tuhan, melepaskan. Mungkin beda bagi orang lain. Kau menggunakan, ya masukkan dia ke penjara biar dia kapok ya. Mungkin itu yang Tuhan izinkan terjadi. Apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah mengampuni dan melepaskan dia. Suatu saat nanti, semua harta kita adalah titik yang kita akan lepaskan. Pastikan kita lepaskan kepada orang-orang yang memberikan pelajaran bagi mereka, supaya mereka sungguh-sungguh tinggal. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan. Minta itu jangan, ya jangan.
Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang beriman, bahwa ia memahami dan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih, keadilan dan kebenaran di dunia. Sungguh semuanya itu. Saudara, dalam hidup ini ada pilihan untuk kita menyukai apa yang disukai Tuhan, atau kita menyukai apa yang tidak disukai Tuhan. Saudara tidak akan pernah gagal kalau saudara menyukai apa yang disukai Tuhan. Enggak di dalam hidup. Sudah, saudara, tinggalkan kalau segala sesuatu yang berikutnya miliki sikap taat. Jangan ada penyembahan berhala atau yang terakhir itu apa? Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tapi siapa mau bermegah? Bermegah berikut, ia memahami dan mengenal akulah Tuhan yang menunjukkan keadilan dan kebenaran. Sungguh semuanya itu demikian. Amin, saudara. Dan yang terakhir, dalam Yeremia 10 ayat, aku tahu ya, manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan terhadap setiap maksud. Bahagialah setiap orang yang mau dituntun oleh Tuhan, yang jalan-jalannya diiring oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengalami hal yang tidak enak kemarin, kendaraan kami tertabrak. Saudara, di situ kami belajar untuk melepaskan hak, bahwa harta adalah titipan. Yang berikutnya, saudara, Tuhan memberkati kami dengan meluruskan jalan-jalan kami. Sekalipun kami terus melayani Tuhan, tapi kalau mau dimurnikan, kami harus terus mau merendahkan diri. Aku percaya ada kekuatan di dalam kami Tuhan, dan juga bagi jemaat Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan sabda firman. Ada kalanya Tuhan menunjukkan jalan yang lain pada waktu kita berencana lain. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan bisa meresponi, hidup di dalam kepekaan, betul-betul bijak, bermegah di dalam Tuhan, tidak mengandalkan hikmat, kebijaksanaan, kekayaan, kekuatan, tapi mengandalkan Tuhan. Dan aku berdoa Bapa pada pagi hari ini, aku berdoa untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan Engkau. Mereka tidak mengandalkan kekuatan tersebut. Kami berdoa supaya kami hamba Tuhan memiliki hati yang tulus dan murni, supaya ketika kami belajar air yang murni daripada kami juga dapat bagikan kepada jemaat Tuhan. Aku berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, dan aku berdoa Tuhan untuk Bapak Erik Maneronsong yang duka cita yang dialami oleh meninggalnya Ibu Leni Sukmi. Apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Kami berdoa Tuhan, Ibu Leni yang selalu kami doakan, tetapi sudah waktunya dia kembali berpulang. Berkati Pak Erik, kesehatan, kekuatan, dan penghiburan dari Roh Kudus, sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan, kedaulatan Tuhan, mereka dapat menerimanya dengan ucapan syukur. Bapak, kami berdoa menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, jemaat Tuhan yang mengandalkan Tuhan, perlindungan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi bagian mereka. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang memiliki hutang dilepaskan, yang berbeban berat memberikan kemudahan. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, berkat Tuhan atas kami. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang membutuhkan sokongan doa sharing, silakan menghubungi nomor yang kami tuliskan. Dan bagi saudara yang belum bergabung dengan channel ini, silakan subscribe dan saudara akan mendapatkan notifikasi dan untuk mendapatkan video-video terbaru, update terbaru. Bacaan 5 pasal bersama dengan Gracia Hukum Indonesia. Terima kasih. Shalom.